Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Special Edition Lebaran 2025, dan malam hari ini kita kedatangan guru yang sudah kita nanti-nantikan, yang sudah kita kangenin banget, yang udah lama banget kita nggak mendengarkan wejangannya, petuahnya, dan pengajarannya. Tepuk tangan yang paling kencang untuk Mas Fahrudin Faiz. Apa kabar Mas Faiz? Baik, Kang Abu. Entah kenapa Mas Faiz ini dalam suasana lebaran gitu, terus dengan hashtag-hashtag yang akhir-akhir ini tuh banyak banget hashtag gini Mas Faiz, lagi lelah-lelahnya gitu. Jadi kayaknya bensin bahagia sama bensin cintanya tuh kayaknya lagi gitu Mas Faiz. Makanya malam hari ini pengen banget ngebahas tentang filsafat cinta dan bahagia, mungkin dikaitkan dengan ketika kita kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri, juga poinnya adalah puncaknya ya cinta dan kebahagiaan. So tidak berpanjang lebar, mungkin ada pemaparan dan nanti kita akan tanya jawab. Monggo Mas Faiz. Baik. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua Dialog Positif. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Meskipun masih jarak jauh, semoga nanti bisa ketemu lagi langsung dengan Bapak Ibu, teman-teman semua ya, biar lebih mudah menyambungkan vibrasinya. Baik, ya ini malam hari ini tentu saja masih di suasana Idul Fitri. Saya menyampaikan selamat Idul Fitri dan juga mohon maaf lahir dan batin. Baik, malam hari ini saya oleh Kang Abu diberi tema tentang cinta dan kebahagiaan. Ya nanti kita bahas senyapek-nyapeknya lah, mungkin nanti kita diperbanyak dialog. Tapi kebetulan saya ada beberapa materi yang nyambung dengan tema ini. Jadi langsung saja ya, biar tidak panjang-panjang. Monggo Mas, ya. Monggo. Saya akan share screen, nih algoritmanya kayak dulu ya, saya share screen saja biar Bapak Ibu lebih fokus belajarnya. Baik, kita malam hari ini akan belajar tentang kebahagiaannya cinta. Meskipun judulnya dipisah, cinta dan kebahagiaan, itu bisa dibolak-balik, tapi saya ambil angle ini ya. Apa sih bahagianya kalau orang mencintai itu? Ini pertanyaan besar kita malam hari ini. Di banyak sesi kan kita, tidak harus di saya, di banyak saya lihat di Dialog Positif juga, selalu saja kita didorong untuk naik level ke level cinta. Nah sekarang kita ulas ini ya, bahagianya apa sih yang kita sebut cinta itu. Kita masuk ke situ malam hari ini. Baik, saya awali dari satu syair seorang sufi besar dari Persia, namanya Hafidh. Lengkapnya Hafidh Ash-Shirazi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar nama ini. Beliau ini salah seorang sufi penyair besar dari Persia. Yang saya ingat ini ceritanya beliau ini tentang cinta ilahiyah. Nanti lain waktu kita bahas tentang beliau. Ini satu syair beliau ini begini. Nahnu unasun nahtaju ilal hubbi. Jadi kata beliau, kita adalah manusia, kita adalah orang-orang yang memerlukan cinta. Jadi bagi Hafidh, cinta itu kebutuhannya manusia. Li'annal hubba huwa hayatur ruh. Karena cinta itu adalah kehidupan jiwa. Jadi nanti di beberapa syarahnya syair ini, sebagaimana tubuh jasmani kita memerlukan makanan, nah makanan paling bergizi untuk jiwa kita itu cinta. Jadi kata beliau, li'annal hubba wa hayatur ruh wal hubbu huwa a'zamu sa'adatin khuliqat fil wujud.
Dan cinta adalah kebahagiaan terbesar yang diciptakan di alam semesta ini. Jadi ini versi beliau, kalau Bapak Ibu kan hidup kita ini senantiasa mengejar kebahagiaan. Kalau ingin ketemu puncaknya kebahagiaan, itu ketemunya ya dalam cinta. Jadi ini syair ini kalau diurai satu-satu maknanya luar biasa. Mungkin sebagian juga sudah pernah kita bahas bagaimana pentingnya cinta sehingga kita memerlukan cinta, bagaimana jiwa kita akan hidup dengan cinta, dan ternyata cinta adalah kebahagiaan terbesar. Ini 3 baris tapi menarik. Menarik dalam arti berarti awal hidup kita itu cinta, karena kita orang memerlukan cinta. Cinta adalah kehidupan jiwa, berarti proses hidup kita itu adalah juga cinta. Dan cinta adalah kebahagiaan terbesar, berarti tujuan hidup kita adalah juga cinta. Jadi ini luar biasanya ya, seorang sufi penyair itu bisa bikin hanya 3 baris ini, bisa penjelasannya panjang bahwa hidup ini diawali cinta, berproses dalam cinta, dan tujuannya juga cinta. Baik, jadi ini untuk menegaskan saja bahwa tema kebahagiaan dalam cinta itu reasonable, masuk akal. Jadi di banyak referensi juga sudah dijelaskan seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk ya ke teori utamanya kebahagiaan cinta. Ini mohon maaf Bapak Ibu teman-teman, ini tulisannya kecil-kecil, semoga bisa terbaca. Baik, jadi ini diawali dari konsep rute levelingnya cinta, dari passion naik level jadi love dan memuncak di compassion. Ini jadi kita lebih banyak, sementara ini banyak orang menerjemahkan cinta itu di passionnya atau paling tinggi di love-nya. Masih kurang banyak kita menerjemahkan cinta di compassion-nya. Jadi passion itu kalau bahasa Yunaninya eros, cinta yang ada unsur romantiknya. Kalau bahasa Arabnya lebih dekat ke syahwah, bahasa Jawanya katrisme. Jadi ada kecenderungan jiwa ingin mencari kenikmatan dari situ, itu passion. Nanti ada love. Love itu bahasa Yunaninya philia, cinta yang coraknya lebih ke persahabatan. Bahasa Arabnya mawaddah, kalau bahasa Jawanya pangroso. Nanti biar dilengkapi Kang Abu ya, bahasa Sundanya apa bahasa Betawinya. Ya, ngertinya bahasa Jawa. Nah, kalau compassion itu agape, kalau di bahasa Yunaninya, bahasa Arabnya lebih ke rahmat. Bahasa Jawanya welas asih. Kadang juga pakai istilah unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Nah, ini biasanya orang menyebutnya leveling. Ada cinta level rendah, namanya passion saja, mengandalkan rasa, syahwat, dorongan jiwa. Ada yang sudah mulai berkomitmen, di situ ada love, dan ada yang sudah mulai meluas dan mendalam sampai memuncak, namanya compassion atau rahmat. Dan tiga-tiganya punya sisi bahagianya sendiri. Kalau passion atau syahwat atau katrisnan atau eros itu biasanya sifatnya emosional, bergelora, penuh hasrat. Ini dulu Bapak Ibu yang ngalami cinta pertama itu biasanya unsur ini syahwat. Jadi udah pada lupa Mas Faiz, udahlah nggak usah ngomongin ya. Saya ingatkan lagi. Biar teringat, biar sekarang bisa mesra lagi, karena ini penting juga, tidak boleh di bypass. Jadi ini harus dilewati juga, karena ini sisi manusiawi kita. Biasanya cirinya, ini saya membagi cirinya menarik. Kalau passion itu fokusnya aku, kalau love itu fokusnya kita bersama. Tapi kalau sudah compassion itu lebih fokus ke engkau yang aku cintai. Jadi ini kalau passion itu aku yang ingin disenangkan, aku yang ingin memiliki, aku yang ingin dekat terus, aku yang ingin dibahagiakan olehmu dan lain sebagainya. Nah, ini jenis level pertama. Pokoknya mudahnya dulu Bapak Ibu waktu jatuh cinta lah, cinta romantik.
Bahagianya luar biasa, intensif, mendalam. Tapi cirinya apa? Sementara, tidak panjang. Jadi syahwat ini kan yang oleh Imam Ghazali disebut perut ke bawah, yang itu begitu terpenuhi selesai. Maka kalau kata dulu kita pernah membahas, mungkin ya saya lupa itu, yang Anthony de Mello yang beliau bilang cinta bukan kepemilikan. Kalau kepemilikan begitu dimiliki selesai. Makanya kalau cinta itu hanya kepemilikan, begitu menikah itu biasanya dapat jangka waktu tertentu, mulai lirik sana lirik sini. Jadi karena dasarnya hanya itu, maka dia sementara, membahagiakan. Tapi kalau kita hanya fokus di situ, pada akhirnya rasa bahagia itu hilang atau kita kelelahan. Ketika tidak terkendali, kelelahan itu berarti kalau bisa nyari lagi ada gantinya, itu kan tidak ada habisnya. Jadi mungkin sudah punya 2, ingin 3 punya 4, itu kalau tidak dibatasi 4 mungkin bisa banyak kayak zaman dulu. Jadi ini kalau berhenti di syahwat tapi membahagiakan, hanya saja bahagianya level pendek, biasanya lebih ke fisikal, meskipun diawali dari dorongan jiwa. Nah, ada lagi level cinta yang lebih tinggi. Makanya kalau ada orang menikah kan kita biasanya mendoakannya dari sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak pernah kita mendoakan syahwat. Syahwat ini otomatis bisa lah ya Bapak Ibu, tidak harus didoakan, mesti syahwatnya sudah besar. Tapi kita mendoakannya mulai mawaddah, karena di mawaddah inilah mulai ada komitmen. Jadi mulai ada fokus ke kita. Kalau yang tadi kan fokusnya hanya ke aku yang ingin disenangkan, aku yang ingin memiliki dan lain sebagainya. Tapi begitu di love, di filia itu kadang diterjemahkan cinta persahabatan. Seperti kita dengan sahabat kita, itu kan sudah mulai ada komitmen. Nah itu filia, filsafat itu filia dan sofia. Cinta tapi pada kebijaksanaan. Ini cinta jenis kedua, yang di situ ada ketenangan, ada kedalaman, ada komitmen. Di love ini biasanya cirinya 3. Fokus ke kita yang saling mengenal, saling menerima, kemudian saling tumbuh bersama. Kita saling mendukung untuk sama-sama tumbuh. Ini love, level 2. Kebahagiaannya lebih stabil, lebih lama, membuat hidup ini nyaman. Jadi di situ mulai ada komitmen dan mulai kita merasa diri kita ini bermakna. Alhamdulillah saya ini bisa membantu teman, saya bisa berkomitmen melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Ini love, filia. Jadi mulai muncul mawaddah. Jadi orang menyebutnya cinta yang lebih dalam, tidak seperti cintanya anak-anak muda. Kalau cinta kita naik kelas ke mawaddah, misalnya berumah tangga, ini lebih paten. Kalau yang berhenti di passion ini yang agak berat, karena mesti nanti kelelahan atau senangnya sebentar, sementara terus rame terus. Tapi kalau sudah mawaddah, sudah mulai ada komitmen. Persis sama seperti cinta kita pada sahabat-sahabat kita yang saling membantu, saling menerima, saling tumbuh dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, yang tinggi, ini biasanya disebut unconditional love. Saya tidak tahu, mungkin di bahasa Indonesia kadang diterjemahkan kasih sayang, compassion, agape. Kalau dalam bahasa Islam sering disebut rahmah. Ini unconditional, makanya cintanya Allah pada kita itu jenis rahmah. Yang satu Rahman, yang satu Rahim. Jadi cinta yang tidak bersyarat. Allah tidak menuntut apa-apa pada kita. Allah hanya ingin memberikan kasih sayangnya, cintanya saja pada kita. Sifatnya universal tanpa syarat. Fokusnya hanya engkau yang dicintai. Jadi kalau ada teori atau konsep cinta itu menaklukkan ego, itu sebenarnya cinta di level ini. Cinta di level yang paling tinggi. Jadi yang ada di pikirannya hanya bagaimana mencintai, memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Bagaimana caranya yang saya cintai bahagia, gembira dalam hidupnya dan lain sebagainya. Kebahagiaannya luar biasa level compassion. Ada kedamaian, ada kelegaan.
bahkan ada rasa menyatu. Jadi menariknya compassion itu, aku ingin membahagiakanmu sepenuhnya, dan begitu engkau bahagia, yang bahagia pertama itu aku. Ini bisa kita gambarkan seperti cintanya orang tua pada kita, itu kan gitu. Jadi orang tua itu pada anaknya, itu fokusnya anaknya saja, kerja keras untuk nanya apa-apa untuk anaknya. Ingin anaknya bahagia. Begitu anaknya bahagia, dialah yang pertama kali bahagia. Karena di situ ada rasa menyatu. Jadi ini boleh nanti dikiaskan ke, mungkin Bapak Ibu sering juga membahas tema ini di tema tasawuf atau spiritualitas. Ini boleh disambungkan ke manunggaling kawula Gusti dan lain sebagainya. Ini maknanya dekat dengan ini. Jadi rasa yang menyatu. Jadi Allah itu ingin kita bahagia, maka sebenarnya kebahagiaan kita itu sebenarnya ya itulah ridhonya Allah, kepuasannya Allah pada kita. Nah, jadi kebahagiaan level compassion ini kebahagiaan yang dalam dan sangat spiritual. Orang yang ada di sini ini jiwanya nanti masuk kategori kita sering menyebutnya jiwa yang sakinah atau jiwa yang mutmainnah, stabil, tenang, nyaman, damai. Jadi kalau yang level 2 yang love tadi kebahagiaannya kebahagiaan ketika kita bisa berbagi, jadi bermaknanya diri bahwa ternyata aku penting, ternyata aku ada gunanya. Orang sering menyebutnya hidup yang meaningful, itu ada di level 2. Kalau di level 1 ini syahwat, kesenangan, kenikmatan diri. Jadi ini tipe-tipe cinta dan kategori kebahagiaan. Jadi ternyata ya cinta itu bahkan di level syahwat pun ada bahagianya. Tidak hanya di level tinggi, tapi ya kalau bisa semoga cinta kita naik level, tidak hanya di passion tapi juga naik ke love, tapi juga naik juga ke compassion. Baik, saya lanjutkan lagi nih biar konsep dasarnya selesai. Nah, sekarang angle yang berbeda tentang kebahagiaan cinta ini. Bapak Ibu, ini sebenarnya uraian tentang bahwa cinta itu fitrah. Dan setiap fitrah itu kalau dipenuhi membahagiakan. Jadi maka mencintai dan dicintai itu sama-sama membahagiakan. Maka Bapak Ibu teman-teman tidak perlu gelisah, Pak, saya itu kok mencintai saja, kapan loh saya itu dicintai. Loh, mencintai saja itu sudah membahagiakan kok. Oke. Ya, jadi tidak harus timbal balik, wah saya sudah mencintai siapa saja, tiap hari saya dapat makian saja. Tidak, mencintai saja itu sudah membahagiakan. Jadi coba kita lihat ya, ini beberapa uraian tentang bahagianya mencintai juga bahagianya dicintai. Mungkin ada orang yang banyak dicintai tapi dia lupa mencintai, itu juga sangat membahagiakan. Dicintai itu kan membahagiakan. Jadi mencintai itu membuat kita jadi hidup, jadi hangat, seperti tadi jadi bermakna. Jadi di situ saya sebut melahirkan pride. Jadi ya Allah, saya bisa ternyata mencintai, ternyata saya mampu tulus, ternyata saya mampu memberi yang terbaik untuk sesama. Ini membahagiakan. Hari ini banyak orang yang lupa dengan pride dirinya. Jadi bahwa saya ini berharga loh, saya ini bernilai. Ini ada filosof dari Korea Selatan itu namanya Byung Chul Han yang mengkritik manusia hari ini itu sering lupa bahwa dirinya berharga karena dia selalu mengejar ideal-ideal. Biasanya di medsos, di internet itu kan ada banyak orang flexing, banyak orang pamer, saya bisa ini, saya bisa itu, saya punya ini, saya punya itu, dan kita mengejar ke sana nggak nyampe-nyampe. Kapan ya saya bisa ke sana ya? Padahal motivator juga bilang pasti bisa, pasti mampu lah. Kok saya nggak bisa? Kok saya nggak mampu? Jadi itu kan membuat kita terus drop, membuat kita depresi. Nah, kita mencintai itu bisa jadi antitesisnya ini. Jadi bisa menumbuhkan nilai diri kita, menumbuhkan pride kita pada diri kita. Alhamdulillah, meskipun saya tidak punya apa-apa, saya masih bisa mencintai. Meskipun hanya sekedar berbagi senyum, meskipun hanya sekedar berbagi ucapan kepedulian,
saya masih bisa memberi sesuatu pada orang lain. Ini menumbuhkan peran. Kemudian juga melatih pengendalian diri, penaklukan ego. Jadi cinta itu membuat kita tidak egois. Karena tadi kan level tinggi tadi perhatiannya hanya pada engkau. Kalau yang level tengah perhatiannya sudah kita. Meskipun yang pertama masih aku. Tapi kalau kita naik level cinta itu bisa jadi obat bagi perilaku egoistik kita. Jadi diri kita jadi tulus, terus diri kita jadi lebih hangat. Bayangkan Bapak Ibu kalau pas sedang jatuh cinta dulu, semoga masih ingat ya, bisa dibayangkan bagaimana hari-hari itu rasanya bergelora terus. Rasanya pengen ketemu terus, kita berpikir bagaimana membahagiakan dia terus, hidup jadi lebih hidup. Maka ada satu quotes yang terkenal sekali itu dari Sunan Kalijogo itu, urip iku urup, itu sering kita dengarkan ya. Hidup itu adalah nyala. Sebenarnya kalau kita tarik maknanya menyala itu apa? Ya, hidup itu nyala utamanya kehidupan ini dengan cinta. Cintalah cahaya, cintalah nyala, yang itu yang membuat hidup jadi lebih hangat, membuat kita lebih bermakna di dunia ini. Itu bahagianya orang mencintai. Jadi tentu saja dicintai juga begitu. Kalau kita dicintai, kita merasa berarti. Alhamdulillah ada orang yang peduli dengan saya, cinta padaku. Padahal tidak ada yang mewajibkan, tapi dia ini menumbuhkan rasa berarti, berharga. Muncul rasa aman, muncul rasa terlindungi. Ada yang peduli dengan saya, ada yang care dengan saya. Dan dicintai melahirkan ruang betapa ada orang lain yang bisa menerima kita apa adanya. Dan ini luar biasa bagi kita mungkin yang sering kehilangan ruang bagi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu terhadap diri kita sendiri tidak memberi ruang. Banyak di antara kita yang kerjaannya ngeritik dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kita sendiri tidak memberi ruang pada diri kita. Tapi ketika orang mencintai kita, sebenarnya orang ini sedang membuka ruang untuk bisa menerima kita sebagaimana diri kita, apa adanya. Ini untuk teman-teman yang mungkin belum nikah ya, kalau ditembak terus pingin nolak, ya jangan sadis-sadis lah nolaknya. Ini sebenarnya dia sih. Mas Faiz, gimana cara nolak nggak sadis tuh gimana Mas Faiz? Ini dia sedang mencintai kita, menawarkan sesuatu. Ya dengan kalimat yang lebih membahagiakan lah, misalnya kayak yang retorikanya teman-teman itu loh, wah kamu terlalu baik buatku, kamu Atau kamu kayaknya lebih cocok jadi adikku deh, gitu ya Mas Faiz ya? pokoknya dicarilah kalimat yang tidak menjatuhkan. Jadi karena mereka ini sedang menawarkan sesuatu yang indah, yang luar biasa, yang membahagiakan kita. Makanya kalau ada yang begitu-begitu, cari retorika yang lebih bagus. Oke, ya apa kita misalnya nyerangnya di level sahabat, ya kita nolaknya. Yuk kita mencintai level yang lebih tinggi, yuk, yang tidak ada pamrih apa-apa, ya. Itu biar lebih membahagiakan. Baik, ya memang yang membahagiakan ya yang mencintai, ya dicintai. Itu ilustrasinya seperti dua tangan yang saling menggenggam, saling menguatkan, tidak saling menyakiti. Dari situ lahir ruang untuk tumbuh, memperbaiki diri, berbagi, dan lain sebagainya. Disitulah nanti muncul titik namanya sakinah. Hidup jadi enak, jadi nyaman, jadi stabil, jadi tenang. Jadi ini bahagianya mencintai dan dicintai. Semoga kita bisa mulai latihan ya, karena saya tidak tahu hari ini suasananya kok tambah lama tambah panas. Orang mungkin lebih suka memanjakan egonya, lebih suka membuat demarkasi, membuat jarak dengan yang lain, lebih suka mengkotak-kotakkan sesama kita, sehingga akhirnya ya suasananya bukan mencintai dan dicintai. Kita kehilangan ruang, namanya sakinah. Baik, jadi ini
rute kedua, kebahagiaan mencintai dan dicintai. Saya lanjutkan ya. Kemudian, ini menarik, ada kalimat begini, sebenarnya saya masih ngambilnya dari Hafid kalau ini. Meskipun saya uraikan sendiri. Menarik, menurut beliau, kebahagiaan cinta itu tidak gaduh, tapi dalam dan menyala. Ini menarik ya kalimatnya, tidak gaduh, tapi dalam dan menyala. Kalau masih gaduh, masih ramai, biasanya belum cinta. Oke, aduh ini dalam banget sih Mas Faiz. Ini dalam banget sih. Iya. Ini dalam nih. Kalau masih gaduh biasanya masih belum. Karena cinta itu sudah cukup untuk dirinya sendiri. Tidak perlu validasi dari luar, tidak perlu heboh untuk dipamerkan dan lain sebagainya. Jadi tidak gaduh itu tidak ribut, tidak ingin pamer, tidak perlu sorakan-sorakan, tidak perlu bikin panggung untuk pengumuman bahwa dia sekarang jadi milik saya dan lain sebagainya. Tapi cukup hadirmu saja bagiku sudah selesai. Jadi ruangnya ruang bersama. Kemudian tidak tergantung pada pujian, tidak tergantung pada pengakuan, tapi hatinya yang mantap. Jadi ada orang muji, ada orang mencela, tidak masalah bagi dia. Monggo saja. Dipuji tidak terbang, dicela tidak jatuh, jalan saja. Dalam cinta. Tidak seperti kembang api atau kayak Idul Fitri kemarin banyak. Tidak seperti mercon. Meledak sesaat tapi terus selesai. Tapi cinta itu, mungkin saya menggambarkannya seperti lilin tapi yang tidak habis-habis. Mungkin lilin yang bisa diulang-ulang, dinyalakan terus. Dia bertahan terus. Ada, kalau hanya sekedar ingin ledakan sesaat, biasanya di awal terus setelah itu selesai. Tidak ada rasa lagi. Itu namanya masih gaduh. Jadi cinta itu tidak gaduh. Baik, terus menyala dan dalam. Menyala itu tadi ya, urip itu urip menghidupkan, membuat diri bersemangat. Dalam itu berarti sisi batinnya. Makanya kalau kita mendengarkan cerita orang-orang yang mencintai itu kadang secara fisik mungkin mereka lemah, seperti Robiah Al-Adawiyah yang perempuan atau Laila Majnun yang kurus kering di tengah padang pasir. Tapi kita bisa merasakan semangatnya yang meluap-luap. Di mana? Di batin. Jadi ini dia menyala dan dalam. Jadi seperti bara kecil di hati, tenang, tapi hangat, kalau bahasa kita menghanyutkan. Jadi tidak gaduh, tetapi dalam dan menyala. Itulah cinta. Kalau kita masih ribut, masih gaduh, itu mungkin masih mencari. Jadi masih belum ketemu cinta yang sebenarnya. Masih heboh, ini cocok dengan saya, enggak ya sesuai dengan saya. Masih heboh mencari-cari, itu biasanya masih rame. Tapi begitu sudah jatuh cinta beneran, selesai. Tidak gaduh lagi. Kalau masih bolak-balik gaduh, apalagi masuk berita tiap hari, itu kemungkinan masih belum masuk kategori cinta yang sebenarnya atau yang di level yang lebih tinggi. Baik, jadi ini sampai di sini paling tidak kita sadar ya, ternyata cinta itu ada banyak titik di dalamnya yang bisa membawa kita ke ranah kebahagiaan. Tentu saja semakin tinggi level cintanya, semakin kita bisa merasakan kebahagiaan yang durasinya jauh lebih panjang. Tadi kan ada syahwah, ada mawaddah, ada rohmah. Rohmah durasinya long lasting. Tapi kalau hanya syahwah itu durasinya sebentar saja. Jadi durasi syahwat itu kan tidak lama. Makanya kalau Bapak Ibu teman-teman mengikuti dokter Liu Hasan kemarin itu kan ya kayak paling hormon apa ketemu, kemudian pada jangka waktu tertentu bisa hilang lagi hormonnya, bisa ganti lagi dan lain sebagainya. Makanya kalau ada orang bilang, wah
dulu aku cinta sekali padamu, sekarang rasa itu sudah hilang. Rasa itu berarti levelnya masih di awal. Jadi masih di passion saja. Karena kalau sudah love itu biasanya diselamatkan oleh komitmennya. Jadi mungkin rasa itu hilang, tapi aku sudah janji, aku sudah berkomitmen untuk menjagamu selalu, untuk memberikan yang terbaik. Maka di love ini selamat karena komitmennya. Nah, kalau yang di compassion, di yang paling tinggi tadi, dia sudah tidak lagi mikir aku. Jadi tidak lagi mikir diri, karena yang aku pikir selalu diri. Jadi ini bedanya 3 level tadi. Ini setelah ini Bapak Ibu teman-teman yang sudah nikah boleh ya evaluasi cintanya masing-masing. Ini saya masih di passion apa sudah love apa level compassion sudah. Nah ini hati-hati kalau masih di passion ya. Kalau masih di passion ini biasanya gampang goyangnya, karena ya itu tadi, senangnya hanya sementara. Semoga minimal di love lah, ada komitmen yang kuat. Itu kalau bahasa Al-Quran, misakon walido, itu komitmennya yang dipegang kuat. Kalau ingin tidak terlalu berat, kita naik ke level compassion, karena orientasinya sudah bukan aku lagi, sudah bukan ego lagi. Nah, ini diantara bahagianya cinta. Apa sih yang membuat cinta itu bahagia? Cinta membuahkan ketenangan. Kapan cinta itu menenangkan dan kenapa sih kok cinta itu dianggap menenangkan? Tadi kan ada kebahagiaan cinta itu karena ketenangannya. Yang pertama, cinta membuat kita merasa diterima apa adanya. Ini menenangkan. Hanya orang yang benar mencintai kita yang bisa menerima kita apa adanya kita, seperti apapun kita. Saya biasanya mengilustrasikan daripada ruwet-ruwet orang tua kita pada kita, orang tua pada anaknya, itu kan bisa menerima anaknya apapun situasi. Dan ini menenangkan. Makanya kita seruat apapun hidup kita, kita pulang ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu orang tua, kita tenang sudah. Kenapa? Kita yakin di sana kita diterima apa adanya, apapun situasi kita. Itu istimewanya cinta. Jadi membuahkan ketenangan. Yang kedua, cinta itu menenangkan karena cinta, kalau itu beneran cinta, itu pasti tidak memaksa. Cinta itu mengalir. Seperti saya bilang, cinta itu anugerah. Kita tidak bisa merencanakan akan cinta pada siapa. Tapi muncul begitu saja. Orang tidak bisa dipaksa menikah bisa, tapi dipaksa mencintai tidak bisa. Jadi jangan kau paksa, oh aku mencintaimu, karena tidak bisa. Kalau dipaksa menikah bisa, dipaksa bersama terus bisa. Tapi dipaksa mencintai tidak bisa. Itu yang membuat cinta itu kita nyaman kalau dalam cinta. Kenapa? Tidak mungkin dipaksa. Yang ketiga, cinta itu melembutkan hati. Nah, tadi sederhananya bisa menaklukkan ego kita. Jadi cinta itu membuat kita tidak hidup dalam mode senang atau tidak senang saja, suka-suka kita saja, tapi kita mulai mempertimbangkan orang lain, mulai empati kita muncul, mulai kepedulian kita lahir. Nah, ini membuat hati kita lembut. Mungkin pernah saya ceritakan itu, ada seorang anak muda, ini ada di kitabnya Syekh Jami yang judulnya Yusuf Zulaikha. Itu di bagian awal saya jamik cerita. Jadi satu ketika ada anak muda menemui guru sufi. Dia bilang begini pada guru sufi ini, wahai Syekh, saya ingin suluk, saya ingin menempuh jalan sufi, saya ingin dekat dengan Allah, mencintai Allah. Terus guru sufi ini tanya begini, ya alhamdulillah anakku baik, tapi aku mau tanya, kamu pernah jatuh cinta enggak? Terus anak muda ini bilang, belum, saya tidak pernah jatuh cinta. Malah guru sufi ini terus bilang, oh kalau gitu kamu pulang dulu, jatuh cintalah dulu. Jadi
tidak mungkin hati yang belum pernah mencintai bisa tiba-tiba begitu saja menempuh jalan cinta, apalagi cinta level tinggi. Ini sederhananya, mungkin banyak orang salah paham cerita ini. Ada yang bilang ke saya, wah masa Pak guru sufi terus nyuruh pacaranlah dulu itu. Mereka menerjemahkannya pacaran. Enggak, itu sebenarnya maksudnya guru sufi ini, lembutkanlah hatimu dulu. Jadi tidak bisa engkau menempuh jalan menuju Allah kalau hatimu belum lembut. Karena Allah itu maha lembut, Allah itu latif. Kalau hati kita masih keras, ya kekerasan hati itu akan menghijab kita di hadapan Allah. Maka ya maksudnya guru sufi tadi, kamu pulang dulu, coba lembutkan hatimu, cintai apapun di sekelilingmu. Ya tidak harus kemudian pulang terus cari pacar, terus pacaran, bukan itu maksudnya. Cintai apapun yang ada di sekelilingmu. Nah, kalau hatimu sudah lembut, mencintai makhluk, mencintai sesama, mencintai alammu bisa, pada saatnya itu akan jadi jembatanmu untuk mencintai Allah. Jadi ini damainya cinta, tenangnya cinta, karena dia melembutkan hati. Kemudian cinta itu menyatukan, tidak memecah-mecah. Ini luar biasanya cinta. Orang yang mencintai, kita sering pakai istilah, cara dia, mindset dia, itu kalau bahasa Islam ada istilah Ainur Rohmah. Ainur Rohmah itu pandangan penuh kasih sayang. Ini bukan pandangan penuh nafsu ya, beda. Pandangan penuh kasih sayang itu, kita ketemu siapa saja, yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya, apa yang terbaik yang bisa aku persembahkan untuknya. Ini namanya pandangan penuh kasih sayang. Jadi aku nggak mikir keuntungan apa yang aku peroleh dari dia, tapi Ainur Rohmah itu apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Ini istimewanya cinta, dia menyatukan, tidak memecah. Dia akan mencari jalan di titik mana aku bisa bersatu dengannya, aku bisa dekat dengannya. Hari ini banyak orang di antara kita, kalau ketemu yang dicari bedanya. Ya, jadi bukan apa yang bisa mendekatkanku padamu, tapi apa yang bisa menjauhkanku padamu. Mungkin sama-sama Indonesianya terus ditanya agamanya apa, Islam, sama-sama Islamnya terus alirannya apa, organisasinya apa, sama-sama madhabnya dicari organisasinya apa, nanti lanjut ormasnya apa. Nanti nggak ada beresnya ya. Jadi kita selalu nyari titik di mana kita nanti jatuhnya beda. Jadi ya akhirnya kita sulit bersatu, kita sulit karena tadi tidak ada Ainur Rohmah, kita tidak bisa hidup bersama dengan baik. Kita selalu nyari sudut pandang bedanya. Jadi, maka cinta itu menenteramkan karena dia Ainur Rohmah. Orang yang Ainur Rohmah itu kita dalam tatapan dia itu kita merasa nyaman, merasa tenang. Dia mesti tidak mikir macam-macam ke saya, dia mesti tidak melakukan yang aneh-aneh, dia mesti selalu melihat bagian baik saya, bukan buruk saya. Ini yang disebut Ainur Rohmah. Kemudian ada lagi ketenangannya cinta. Cinta sejati itu bukan hanya emosi, tapi juga kesadaran. Cinta itu nanti memberi banyak sekali insight, banyak sekali kesadaran dalam hidup kita. Ada banyak pelajaran. Bapak Ibu yang sudah menikah kan dapat banyak itu. Oh, ternyata seperti ini ya wataknya manusia. Oh, ternyata seperti ada banyak sekali pelajaran. Bahkan nanti kalau di beberapa syairnya Jalaluddin Rumi itu, beliau menyebut kita bisa mencapai makrifat dengan cara mengambil hikmah dari pasangan kita. Jadi ada banyak kesadaran bisa kita peroleh dari cinta. Tidak sekedar perasaan suka dan tidak suka. Mungkin di situ kita sadar kelemahan kita. Mungkin dalam cinta kita sadar betapa saya ini di banyak hal tidak berdaya, perlu dukungan orang lain dan lain sebagainya. Jadi ini yang membuat cinta itu ada unsur pertumbuhannya. Jadi dalam cinta kita bertransformasi, kita tumbuh. Dan yang terakhir, cinta membawa kita lebih dekat pada yang ilahi tentu saja. Ini menenangkan. Jadi jalur
yang bisa menyambungkan kita dengan Allah, dengan Tuhan pada yang ilahi itu ya satu-satunya ya jalur cinta. Karena Allah ini Sang Maha Cinta, segala yang Dia berikan dasarnya cinta, kita adalah makhluk yang paling Dia cintai. Semua yang Dia perintahkan pada kita, yang Dia termasuk yang Dia wajibkan, sebenarnya itu landasannya cinta karena menginginkan yang terbaik untuk kita. Allah itu Rahman Rahim, sebagaimana tadi kita sebut Ainur Rahmah, itu ingin memberikan yang terbaik. Kita ini masterpiece-nya Allah. Allah sangat cinta dengan kita. Bahkan para malaikat diminta sujud pada kita dulu waktu kita diciptakan. Jadi ini menyadarkan kita betapa Allah sangat mencintai kita. Bahkan para malaikat protes pada kita, pada Allah atas penciptaan kita, itu kan dibantah oleh Allah. Malaikat protes, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa engkau akan menciptakan yang kerjaannya ngerusak-ngerusak dan menumpahkan darah? Itu Allah menjawabnya, aku lebih tahu daripada engkau. Itu kan seperti kita kalau ada orang ngeritik pasangan kita yang kita cinta, itu kan kita jawabnya, aku lebih tahu daripada kamu, saya lebih dekat dengan dia daripada engkau. Dan itu yang dilakukan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini menunjukkan betapa Allah itu sangat cinta dengan kita. Nah, jalan cinta inilah yang akan mendekatkan kita pada yang ilahi. Tapi ini ada komen menarik Mas Faiz. Waktu pacaran itu di level 3 compassion, begitu banyak masalah dan cicilan, level turun level ke level 1 passion. Jadi kayaknya cicilan bisa menurunkan level cinta Mas Faiz. Ini level ini enggak padat lagi Kang Abdul. Kita bisa naik turun. Ada banyak godaan yang level compassion bisa saja nanti drop ke level passion lagi. Kan ada nyebut, wah ini aku berkedua ini, wah ini aku berketiga ini, aku mungkin. Wah, itu nanti kita bahas di tema berikutnya, filsafat puber kedua Mas Faiz. Itu kayaknya banyak yang peminatnya tuh kayaknya ya, kayaknya sih. Saya tambah berapa lagi ya Mas Sofian, pas nanti. Ya, ini ketulusan di antara yang sering disebut cinta itu membuat kita menaklukkan ego dan tulus. Cuma saya beli ilustrasi saja ini dari spiritualis Anthony de Mello. Beliau bilang begini, untuk kita memahami kenapa sih tulus itu penting, kenapa tidak banyak pamrih itu menguntungkan. Jadi ini ilustrasi dari beliau ya, Anthony de Mello. Kata beliau begini, saat seorang pemanah menembak tanpa hadiah tertentu, tidak diiming-imingi hadiah apa-apa, dia menguasai semua keahlian. Tapi ketika dia menembak untuk memenangkan medali perunggu misalnya, dia lalu gugup. Ketika dia menembak untuk mendapatkan hadiah emas, dia menjadi buta. Dia melihat dua sasaran sekarang dan tidak bisa fokus. Keahliannya tidak berubah, tapi hadiah memecah fokusnya, membaginya. Serius, dia lebih memikirkan kemenangan daripada menembak, dan keinginannya untuk menang menghabiskan kekuatan. Jadi ini orang sering menyebutnya argumen ketulusan. Kenapa sih tulus itu penting? Karena ketika kita tidak tulus, maka fokus kebaikan kita pecah. Jadi ya pada kebaikannya dan pada pamrih dari kebaikan itu. Ketika pecah tentu saja ya energinya terpecah dua dan tidak fokus di salah satu. Dan ini merugikan. Berarti kita tidak total, tidak sepenuhnya. Ini boleh dikiaskan dalam ibadah dan lain sebagainya. Ya ketulusan kita sering pakai istilah keikhlasan. Jadi pamrih kita akan memecah fokus, memecah energi, memecah kekuatan kita. Akhirnya target sama-sama tidak terpenuhi. Pamrihnya mungkin juga tidak wujud, kesempurnaan kebaikannya juga tidak wujud. Maka cinta yang tanpa pamrih biasanya jauh lebih kuat. Kenapa? Lebih fokus. Compassion itu jauh lebih berdaya dibandingkan level bawahnya, apalagi level passion. Kenapa? Dalam compassion itu fokusnya hanya pada yang dicintai saja sudah.
Jadi tidak fokus dia dapat apa, saya dapat apa, dan lain sebagainya. Baik, ini kalau ada mungkin yang bertanya kenapa sih cinta itu menaklukkan ego, membuat kita ikhlas, membuat kita tulus. Istimewanya apa? Justru ketika kita bisa fokus, bisa tulus, memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ketika itu tidak terpecah. Baik, saya kira itu ya. Oh, ini menarik. Ada satu kalimat lagi, kebahagiaannya cinta. Ini hubungannya cinta Tuhan dengan cinta manusia. Kata beliau begini, Tuhan itu sangat mencintai kita. Berarti kita itu sangat indah untuk dicintai. Kita membaca kalimat Tuhan mencintai kita kan biasanya fokusnya ke Tuhan. Tapi kata Betul. ya, ayo kita geser fokusnya. Berarti kita manusia itu sangat indah untuk dicintai. Di masa lalu lebih sering ditekankan betapa penyayangnya Tuhan sehingga dia bisa mengasihi kita seperti ini. Tetapi jarang dinyatakan betapa indahnya kita sehingga Tuhan bisa jatuh cinta pada kita seperti ini. Dan dua-duanya benar sebenarnya. Allah yang sangat Rahman Rahim, sangat pecinta, dan kita yang sangat indah. Allah saja mencintai kita, berarti kita indah. Ini yang mungkin bisa kita jadikan argumen kenapa sih kok kita sulit sekali mencintai sesama kita. Wong sudah diakui oleh Allah dan Allah sangat cinta dengan kita, berarti kita itu indah sebagai manusia. Jadi ini hubungannya cinta Tuhan dan cinta manusia itu sebenarnya satu paket. Jadi menunjukkan indahnya kita dan juga penyayangnya Allah. Sementara orang sering membahas penyayangnya Allah saja, ya tidak salah. Tapi kita sering lupa membahas indahnya kita sebagai manusia yang layak dicintai. Tentu saja keindahan kita itu syarat dan ketentuan berlaku ketika kita jadi manusia yang manusia, bukan manusia yang binatang, bukan manusia yang iblis dan lain sebagainya. Ini salah satu cirinya cinta, yaitu keindahan. Baik, semoga tidak ada. Kalau masih ada, ini masih ada dari Hafid tadi. Coba saya lihat indahnya Hafid ini. Beliau menunjukkan cintanya pada Allah. Kata beliau begini, tidaklah tentram hidup di bawah kolong langit ini tanpa Tuhan, tanpa anggurnya, bagai sekuntum kembang layu lunglai disapu angin derita. Tuhan, Hafid rindu kepadamu lebih dari Nabi Sulaiman. Hafid rindu padamu walau tangannya tak mendapat apa-apa kecuali angin. Hafid rindu kepadamu. Ini kalimat ini menurut saya menyentuh sekali. Kita tiap hari sholat, kita tiap hari merasa menghadap Allah, tapi hati kita tidak hadir. Kita tidak pernah rindu sama Allah. Kita sering kali menjauh dari Allah sejauh-jauhnya, tapi kita tidak pernah rindu kepadanya. Padahal ciri pokoknya orang mencintai itu rindu. Tanpa ada kerinduan padanya, bagaimana kita bisa ngaku bahwa kita mencintai? Maka kata Hafid rindu padamu bahkan lebih dari Nabi Sulaiman, kata beliau. Maksudnya apa? Nabi Sulaiman mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah, kerajaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Kalau beliau sangat merindukan Allah, wajar diberi banyak anugerah. Tapi kenapa beliau menyebut lebih dari Nabi Sulaiman? Aku tidak punya apa-apa, kau hanya punyanya angin. Di tanganku tidak ada apa-apa, itu pun aku sangat rindu padamu. Hafid rindu padamu walau tangannya tidak mendapat apa-apa kecuali angin. Ya, semoga kita pernah ya sekali saja bilang, ya Allah, aku rindu sekali padamu. Sudah terlalu jauh aku dari jalanmu. Ini coba kita resapi puisinya Hafid ini. Ini ada kalimat lagi menurut saya menarik. Di pagi hari ketika aku mulai terjaga, terjadi lagi perasaan bahwa engkau kekasih telah berdiri sepanjang malam mengawasiku. Perasaan bahwa
segera ketika aku mulai goyah, engkau letakkan bibirmu di dahiku dan menyalakan pelita suci di hatiku. Kita tidak pernah mikir sampai ke sini ya. Kalau kita malam hari tidur, itu Hafid membayangkan itu Allah di sisi kita, mengawasi kita sepanjang malam. Mungkin ini ilustratif sebenarnya, yang meletakkan bibirnya mencium dahi kita, menyuruh kita tenang ya, karena kita sangat dicintai. Jadi di pagi hari ketika aku mulai terjaga, muncul perasaan ini, ya Allah, mestinya semalam tadi engkau mengawasiku, berdiri sepanjang malam, mengawasi aku tidur, menjagaku. Nah, kita tidak pernah mikir ini. Kita mikirnya kalau kita sedang sholat, Allah dekat dengan kita. Wong kita tidur pun Allah juga dekat dengan kita. Ya, jadi mungkin waktu subuh akan kita males bangunin Allah, sebenarnya ayo dong bangun, sudah kujaga satu malam ini engkau tidur, bangunlah untuk sholat. Tapi kita sering lupa itu. Ini terakhir kata beliau, satu penyesalan wahai kekasih, yang aku bertekad tidak ingin memilikinya saat aku terbaring di tempat tidur kematianku adalah aku belum cukup mencium. Kalimat dari beliau yang indahnya cinta seseorang pada Tuhan. Baik, saya kira itu Kang Abu untuk malam hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Wah, indah banget ya malam hari ini. Makasih Mas Faiz, ini menggetarkan banget deh. Maksudnya menarik gitu ya, sesaat kita mulai menyadari hal yang paling fitrah dalam diri kita yang namanya cinta tuh luar biasa gitu. Tapi ada satu gitu ya Mas Faiz, dari refleksi gitu, mungkin saya akan awali begini. Ada satu statement dan mungkin ini sangat filosofis sekali, bahwa kamu tidak akan pernah disakiti oleh musuhmu, tapi kamu akan selalu disakiti oleh yang kamu cintai gitu. Nah, jadi paradoks gitu ya Mas Faiz tadi, antara mencintai dan dicintai, tapi pun kalau dalam urusan yang namanya sakit itu selalu datang dari orang-orang yang terdekat. Ini gimana nih paradoks ini gitu Mas Faiz, monggo Mas. Oke, baik. Musuh kita itu mestinya ingin menyakiti kita dan mental kita sudah siap dengan itu. Yang namanya musuh, jadi dia menyerang saya. Kalau ada haters kita kemudian ngeritik kita, santai aja, ya memang dia haters kita, kenapa? Dia udah suka, ya kan? Tapi pada yang mencintai kita, di pikiran kita yang mencintai kita itu mestinya memberikan yang baik-baik, mestinya memberikan yang mendukung dan lain sebagainya. Begitu dia memberikan yang tidak seperti bayangan kita, itu mestinya sangat sakit kita rasakan. Kenapa muncul itu? Karena kalau dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, di antara cirinya orang benar mencintai muncul harapan-harapan pada yang dicintai. Dan ini manusiawi saja. Aku ingin yang mencintaiku begini, yang mencintaimu begitu. Harapan-harapan ini ketika tidak terpenuhi menyakitkan. Meskipun jenisnya nanti berbeda. Kalau dicinta level passion, harapannya biasanya sehubungan dengan aku. Aku yang begini, aku yang ingin dinikmatkan, ingin disenangkan dan lain sebagainya. Tapi di level compassion, harapannya pada kamu, aku ingin anakku sukses, aku ingin anakku soleh dan lain sebagainya. Begitu anaknya tidak begitu, itu kan dia sakit, dia merasa tersakiti. Kalau anaknya orang lain, dia tidak punya harapan apa-apa, apalagi musuhnya tidak punya harapan apa-apa. Tapi pada yang kita cintai pasti punya harapan. Justru kalau kita bilang cinta dengan seseorang, atau bahkan cinta pada Allah, terus kita tidak ada harapan apa-apa, kemungkinan itu malah bukan cinta. Cinta itu pasti ada harapan, meskipun fokus harapannya beda-beda sesuai levelnya tadi. Jadi kuncinya di situ. Makanya kadang cinta itu jadi sangat menyakitkan. Kalau orang lain yang melakukan itu, wah saya tidak sakit sama sekali, tapi karena yang melakukan ini engkau, dan padamu aku meletakkan beberapa harapan, itu yang terus jadi menyakitkan. Baik, itu yang aku gambaran umumnya sih begitu kira-kira. Ya, keren Mas Faiz. Saya tuh baru aja sebelum acara ini tuh baru selesai nonton filmnya The Last Supper-nya Yesus saat mau disalib Mas Faiz.
Dan saya dari semua adegan film itu, karena kita ngomongin cinta ya, ada satu statementnya cinta Yesus itu, oh itu indah banget gitu. Kalau tadi kita bicara bahwa dicintai, mencintai orang yang dicintai, tetapi dari mulut Yesus tuh keluar kata-kata yang sangat penuh cinta, bahwa sesaat dia mau disalib ada statement bahwa Tuhan, doanya begini, Tuhan maafkanlah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di situ juga terkenal sekali dengan kata-kata cintailah musuhmu gitu. Wah, ini sih Mas Faiz ya, kalau ngomongin kita mencintai orang yang kita cinta, yang kita suka, oke sih Mas. Tapi kalau udah disuruh mencintai musuh tuh piye Mas? Gimana nih Mas nih? Ini menarik banget di statement Yesus nih. Silakan Mas. Jadi sebenarnya relasi yang paling ideal terhadap siapa saja, teman atau musuh, itu tetap cinta. Apakah orang yang sangat baik atau sangat jahat, tetap sama-sama cinta. Tentu saja mengekspresikan cintanya beda antara orang yang sangat soleh dengan orang yang sangat jahat. Mungkin pada yang sangat jahat kita ingatkan, jangan jahat-jahat. Pada yang soleh kita dukung, ayo aku dukung kebaikanmu. Jadi dasarnya sama-sama cinta, meskipun perwujudan manifestasi bentuknya berbeda. Jadi aku tahu engkau jahat karena aku peduli padamu, aku cinta padamu, maka aku akan berjuang agar engkau tidak jahat lagi. Akan aku selamatkan engkau dari kejahatanmu. Makanya ada hadis kalau dalam Islam itu, unsur akhoka waliman au madluman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia sedang zalim atau madlum. Kita kan selalu menolong itu ya yang dizalimi. Tapi di hadis ini yang zalim juga harus kita tolong. Dengan cara apa? Itu katanya para sahabat, ya engkau cegah dia dari kezaliman. Jadi mencintai semua manusia ya tentu saja ini relasi ideal, tapi manifestasi atau ekspresi cinta itu tentu saja tidak sama. Jadi tidak harus kemudian kalau yang sini cium tangan, sana cium tangan, mungkin beda cara ekspresi cintanya. Makanya ada yang bilang, ada yang tanya saya, Pak Faiz, kan saya jatuh cinta ini, kemudian pacaran, ternyata dia nikah sama orang lain, apa saya masih harus cinta padanya? Nah, itu repot tuh ya. Wah, itu repot sih. Iya, kalau saya lihatnya ya, cinta itu apa? Kalau memang kemarin memang benar cinta, apa bisa cinta itu hilang? Gitu loh. Tapi sekarang cara mengekspresikan cintanya beda. Kalau dulu dia belum miliknya orang lain, mungkin masih nongkrong berdua, mojok berdua. Sekarang tetap tidak boleh, dia sudah miliknya. Karena aku cinta, maka aku ingin engkau bahagia, aku berikan yang terbaik, antara lain dengan cara menjauh darimu. Waduh, ini berat. Justru menjauh adalah mencintai yang sesungguhnya gitu ya Mas ya. Wah, ini berat sih. Tentu akan begitu mencintai itu. Jadi mencintai musuh juga antara lain begitu. Sama sih, Rasulullah juga ada cerita waktu beliau dilempari batu di Taif itu juga begitu. Waktu malaikat ingin diminta membalik, kalau mau desa Taif ini aku balik, wahai Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Enggak, mereka ini enggak ngerti, fa'inahum la ya'lamun. Biarlah, besok dari sini akan muncul banyak pejuang. Ini meskipun terhadap yang sangat benci Rasulullah, ini ngomong Idul Fitri ya, memaafkannya, kemudian mendoakan yang terbaik. Makanya ketika Fathu Makkah itu para sahabat sudah teriak-teriak semua, itu kalimatnya terkenal sekali. Hadza yaumul malhamah. Ini hari untuk balas dendam, karena selama ini umat Islam ditindas. Tapi terus ketika Nabi mendengar teriakan para sahabat begitu, terus jangan bilang seperti itu. Hadza yaumur rahmah. Ini adalah hari kasih sayang. Jadi makanya terus barang siapa menyerah tidak akan disakiti, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan tidak akan disakiti, barang siapa. Jadi ini jangan sampai ada hari balas dendam, tidak boleh. Dalam Islam adanya hari kasih sayang, hadza yaumur rahmah. Jadi boleh nanti kita ya hari Fathu Makkah itu kita jadikan hari kasih sayang, biar setahun ada dua, menyaingi Valentine Day itu ya. Ada hari kasih sayang versi kita gitu. Jadi
enggak, jangan balas dendam meskipun pada musuh. Dan akhirnya kan justru dari situ Islam itu terus kemudian menarik perhatian, terus membuat orang jatuh cinta dengan rahmat dan kasih sayang. Jadi cara penyebarannya dulu lebih baik begitu. Nah, jadi mungkin ada kalanya kita harus memerangi musuh kita, tapi dasarnya perang itu bukan karena ingin membasmi, menjatuhkan, meruntuhkan, enggak, tapi ingin memperbaiki. Dasarnya cinta. Makanya ada cerita Ali bin Abi Thalib suatu ketika dia perang, musuhnya sudah tinggal sekali tebas selesai, tiba-tiba musuhnya meludah padanya. Terus dia menghindar karena orang tanya terus, kamu kan tinggal sekali tebas dia selesai tewas, kenapa setelah diludahi malah kamu tinggal dia? Ali menjawab, saya takut kalau setelah itu saya tebas dia, tebasan saya itu dasarnya kebencian saya padanya karena habis diludahi. Karena ini pertempuran ini bukan untuk sentimen pribadi, suka tidak suka saya, tapi demi kebaikan semuanya, demi cinta pada semua. Nah, itu cara membacanya begitu Kang Abu, untuk mencintai musuhmu tadi. Tapi berat Mas Faiz, yang tadi tuh berat Mas. Aku sekarang mencintainya beda, untuk menjauh itu berat sih Mas Faiz ya. Kayaknya bukan level-level penonton sekarang ini sih kayaknya ya. Tapi ini ada yang nyeletuk bagus. Gimana kalau cinta beda keyakinan? Mungkin yang dimaksud yang satu yakin pengen banget, yang satu yakin nggak pengen gitu. Kayaknya pusing ya Mas Faiz. Beda keyakinan di situ. Oke, sebelum ngomongin keyakinan, dan ini ada 9 pertanyaan sama, ini menarik Mas Faiz ya. Tapi aku nanti ke situ. Aku ini dari sudut pandangku dulu. Gini Mas Faiz, bukan ada sih, banyak banget yang mengalami bahwa ada kebosanan dalam rumah tangga mengalami cinta. Mungkin ya. Yang dari eros ke philia ke agape itu udah kayak nggak ada rasa cinta lagi, dalam konteks mungkin nggak ada greget gitu loh Mas Faiz gitu. Nah, apakah sesaat kita naik level ke agape ini memang nggak ada lagi kayak germet gitu ya, atau sengatan ya, kayak dulu kita lagi terserang hormon cinta tuh kan everything seems beautiful gitu ya Mas Faiz. Tapi sekarang tuh jadi datar aja, kayak yang ya udahlah gitu, yang penting teman hidup bareng gitu, quote and quote ya. Tapi ya cintanya mungkin pada agape, tapi mungkin refleksinya atau manifestasinya udah berbeda. Gimana tanggapannya Mas Faiz? Baik, yang biasanya mudah bosan itu ketika ada di level passion. Bisa diambil sampel ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah berumah tangga lama, mungkin yang sekarang sudah sepuh-sepuh, itu coba direfleksikan lagi hubungannya dengan pasangannya masing-masing. Pasti tidak se-wow, tidak meledak-ledak dulu. Tapi bukan berarti terus kalau begitu ditinggal saja, enggak. Ada keterikatan tertentu, ada ketersambungan tertentu yang tidak lagi dasarnya syahwat tadi, yang tidak lagi dasarnya itu. Jadi sederhananya, tidak ada itu pun tetap aku akan dekat selalu denganmu. Ini kadang-kadang yang sudah kakek nenek itu kan tidak terpisah sama sekali, tidak bisa ditinggal sebentar saja, tidak mau. Itu levelnya mungkin sudah compassion, tidak ada syarat apa-apa. Yang penting kamu hadir saja, kamu ada saja, aku sudah bahagia. Tidak ada tuntutan apa-apa. Itu kalau di passion kan masih ada tuntutan, aku yang ingin disenangkan. Kalau sudah naik level, itu biasanya dasarnya sudah di level yang tinggi, itu bukan lagi pamrih-pamrihnya, tapi sudah yang lain. Jadi yang lain itu mungkin komitmennya, atau mungkin dia yang saya cintai yang jadi fokusku, bukan aku yang tidak nyaman, tidak apa-apa, aku tidak enak, tidak apa-apa, yang penting aku yang engkau yang aku cintai. Karena levelnya beda. Nanti ini bisa dirasakan yang sudah menikah lama atau orang tua. Tidak ada orang tua itu bosan sama anaknya, meskipun menyayangi sejak bayi sampai besar, bahkan anaknya kadang nakal, tapi tetap sayangnya tidak bisa habis. Ketika naik level, biasanya justru yang agak melelahkan itu yang level passion tadi, yang mengejar kesenangan sendiri, itu biasanya harus terus di-upgrade terus. Sama seperti hormon tadi, itu harus diadakan terus. Semoga nanti tidak ada yang alasan, wah kita putus saja ya, hormon saya kelihatannya sudah menipis, ini sudah mau habis, misalnya nggak, alasannya begitu gitu. Itu adanya di level passion. Kalau level love, level ini tidak ada itu. Kalau level love, saya bilang tadi, diselamatkan oleh komitmen. Sebenarnya ada rasa bosan sih, tapi aku sudah berkomitmen untuk selalu bersamamu. Nah, ini level love. Tapi kalau di level compassion, itu intinya dia yang dicintai. Apa yang membahagiakanmu, itulah yang akan aku berikan padamu.
Cuma seperti saya bilang tadi ya, ini masih bisa naik turun. Kadang-kadang kita itu sudah level tinggi-tinggi, drop lagi mungkin karena tergoda medsos atau apa, itu naik lagi ke passion lagi. Jadi ini tidak paten bahwa yang sudah level tinggi tidak bisa turun lagi, masih sangat mungkin turun kalau kita uh, mengalami godaan dan tidak tangguh, resiliensinya tidak tinggi, yang mungkin gampang saja turun nanti naik lagi. Oke, saya kira itu Kang Abdul. Keren Mas Faiz. Keren, thank you Mas Faiz. Tapi ini pertanyaan berikutnya ada celetukan, mungkin bahkan Aristoteles, Plato juga nggak bisa jawab ini Mas Faiz. Karena pertanyaannya gini, gimana dong pengen mencintai tapi nggak ada yang dicintainya? Nah ini pusing Mas Faiz ya, gimana nih? Oh, saya tahu sih jawabannya. Mungkin belum lahir kayaknya ya Mas Faiz ya. Ada jawaban menarik. Ini dari Erich Fromm. Oke. Kalau Erich Fromm itu, kalau ada orang kok sibuk mencari saya harus mencintai siapa, itu dianggap dia salah. Kata Erich Fromm, sibuklah membentuk dirimu jadi orang yang mencintai. Itu mungkin logikanya sama. Kalau kita siap, ya nanti akan datang. Jadi sibuknya jangan keluar, tapi di dalam. Bangun pribadi yang penuh mencintai, nanti yang dicintai akan datang. Jadi kalau kita memberi umpannya cacing, ya yang datang ikan ini, ikan itu. Kalau kita memberi umpannya udang, yang datang ikan jenis yang berbeda. Ini maksudnya kesiapan kita. Maka kalau jawabannya Erich Fromm, ya jangan sibuk mencari siapa yang harus saya cintai, tapi sibuklah belajar bagaimana mencintai yang baik, membentuk diri kita jadi orang yang mencintai. Ini lumayan kan, dapat satu perspektif. Kalau ada tanya, Pak, nggak ada yang dicintai, nggak apa-apa, yang penting mencintai bisa, aja dulu ya. Bisa jadi dulu. Benar. Wah, okay. Makasih Mas Faiz. Ini 9 Mas Faiz, bayangin ya, yang DMI ya, pokoknya 9 aja Mas Faiz. Bagaimana mengembalikan rasa cinta setelah dikhianati, katanya Mas Faiz. Nah, ini menarik. Monggo Mas. Jadi kekecewaan, pengkhianatan dan lain sebagainya itu sebenarnya wajar saja dalam interaksi dengan sesama. Yang pertama begini, dikhianati itu akan sangat menyakitkan ketika sejak awal cinta itu, apa kalau istilahnya Erich Fromm tadi saya kembalikan ke sana, cinta itu belum terlalu matang. Jadi harapan-harapannya masih terlalu, pamrihnya masih terlalu besar. Ini alasan pertama kenapa kemudian rasa itu sangat menyakitkan. Yang kedua, ketika cinta itu naik level lebih tinggi, tidak lagi di aku. Dikhianat itu kan levelnya masih aku yang di sini. Jadi dikhianati yang level aku, ini jauh lebih menyakitkan karena aku sendiri yang merasakan. Nah, tapi level cinta yang lebih tinggi ada level compassion tadi, fokusnya bukan di aku tapi di kamu. Maka sakitnya mungkin agak berjarak. Agak berjarak itu begini, kalau memang pengkhianatanmu itu membahagiakanmu, jadi itu masih bisa aku toleransi. Tapi ternyata engkau sudah durhaka, misalnya orang tua, engkau sudah durhaka dan engkau sengsara, itu sangat menyakitkan. Itu yang saya agak berjarak sih kalau yang cinta level compassion ini, ketika dikhianati. Karena siapa tahu setelah berkhianat dia terus bahagia. Ini kalau orang di level compassion, ya enggak apa-apa, berarti memang aku dengan ikhlas akan minggir karena memang kebahagiaanmu di situ. Tapi sudah mengkhianati dan kamu ternyata juga jungkir balik di situ, malah pedih. Ini kekecewaannya double, rasa sakitnya double. Tapi yang jelas, kalau di teori cinta, apapun yang terjadi tetaplah mencintai meskipun dengan, seperti saya bilang tadi, ekspresi cinta yang berbeda. Jadi ekspresi cinta yang tentu saja tidak sama dengan dulu ketika belum berkhianat. Jadi mungkin kalau itu urusan-urusan yang merusak jiwanya, menghancurkan dirinya, ya tetap kita harus peduli untuk memperbaiki dirinya, peduli untuk menasehatinya, peduli untuk mengarahkan dia ke jalan yang benar dan lain sebagainya.
Meskipun pada akhirnya tentu saja kita tetap harus ingat rumus, kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Yang di luar kuasa kita ya tentu saja kita tidak bisa memaksa untuk ikut mengendalikan. Maka sesakit apapun itu ya kita harus bisa menerimanya dan ngoteni, ngurusi diri kita yang bisa kita kendalikan. Kalau ada yang lain mungkin ruangnya lebih terbatas, kita mungkin hanya bisa menasehati, hanya bisa mengarahkan, hasilnya bagaimana sudah di luar kuasa kita. Kuncinya di situ sebenarnya. Okay. Matur suwun Mas. Jadi fokus kepada lingkar pengaruh aja ya. Apa yang bisa dipengaruhi langsung gitu. Tapi ya balik ya, semua praktis dan latihan sih. Kata kuncinya ada di situ. Ini mungkin pertanyaannya datang dari agak Gen Z ya Mas Faiz. Ini menarik pertanyaannya, lucu nih. Banyak sekali pengalaman cinta dari teman-teman yang menyakitkan. Jadi aku takut untuk jatuh cinta, bahkan takut untuk memulai untuk mencintai gitu. Tapi aku pengen. Ini lucu. Gimana tuh Mas Faiz? Antara dia mungkin overthinkingnya sekarang kan ya balik lagi ya, banyak seliweran berita-berita ya perceraian lah atau apa dan seterusnya gitu ya misalnya gitu ya. Jadi mungkin pandangan dia itu bahwa cinta tuh memang dalam relationship tuh waduh gimana banget gitu. Nah dia takut untuk memulai gitu. Gimana starting pointnya Mas Faiz? Jadi gini, kalau dalam Islam itu cinta itu jenisnya namanya warid atau akhwal. Jadi satu kondisi jiwa yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau menikah bisa kita cari, bisa kita rancang, bahkan bisa kita paksakan. Tapi cinta tidak. Kita ya begitu rasa itu datang, ya otomatis kita akan masuk ke sana. Kata Khalil Gibran, kalau cinta memanggilmu, ya ikutilah jalannya, karena tidak mungkin ditolak. Kita bisa menipu diri jatuh cinta ya enggak, tapi kan hati kita tidak bisa menipu diri kita. Sebenarnya kamu sedang jatuh cinta pada. Jadi kalau urusan ini tidak harus dirancang, tidak harus apalagi diatur kapan saya cinta, kapan saya tidak. Kalau menikah bisa diatur, tapi kalau jatuh cinta tidak. Bisa saja kita, saya tidak mau menikah, tiba-tiba terus jatuh cinta. Tiba-tiba terus dan ini susah dibendung sudah rasa ini. Makanya cinta itu jenisnya anugerah. Falling in love itu anugerah dari Allah. Tapi kan yang lebih penting seperti Erich Fromm tadi adalah standing for love-nya. Bagaimana kemudian kita menghidupkan cinta itu, menjalankan cinta itu. Ini lebih penting. Tidak harus kita merancang kapan saya jatuh cinta. Kalau merancang menikah bisa, tapi mari kita siapkan saja diri kita agar bisa menjalankan cinta, menghidupkan cinta secara positif, secara produktif. Itu yang lebih penting kalau saya. Tidak harus kemudian bingung. Saya pingin sih jatuh cinta, tapi kok susah ya. Saya membayangkan nanti dikhianati dia. Sudahlah, tidak usah dipikir ke sana. Ayo kita latihan saja jadi seorang pecinta yang baik. Bagaimana mencintai yang positif, yang produktif, yang tidak saling menyakiti seperti tadi. Kuncinya di situ sebenarnya. Ya udah gitu ya Dek. Ini soalnya yang nanyanya Adek. Masih muda, Gen Z kayaknya. Oke Mas, dua terakhir mungkin ya, karena ini kayaknya udah semua nih hampir gitu. Saya selalu bikin satu statement gini Mas Faiz. Jangan membakar dirimu untuk menghangatkan pasanganmu gitu. Jadi self burn untuk menghangatkan siapapun di kanan kiri kita yang dekat dengan kita. Artinya nggak tahu kenapa Mas, di beberapa event gitu ya, pembelajaran atau di kelas gitu, saya tuh suka nanya siapa sih orang yang paling kamu cintai atau yang paling kamu hargai. Itu semua rata-rata bilangnya orang lain Mas Faiz. 80% pasti ibunya, anaknya dan terusnya. Artinya cuma 20% yang bicara tentang dirinya gitu, kekurangan self love tadi gitu. Nah, gimana sih menumbuhkan self love dan batasan antara self love dan selfish itu seperti apa sih Mas Faiz? Monggo Mas. Jadi self love itu begini. Misalnya kita mencintai yang lain pun tidak masalah, mencintai siapapun tidak masalah. Tapi mari kita jangan lupa, orang mencintai itu ingin memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Nah, kalau kita mencintai orang lain, mencintai siapa saja, untuk bisa memberikan yang terbaik pada yang kita cintai, tentu saja step pertamanya kita harus mencintai diri kita sendiri.
Jadi kalau kita tidak cinta pada diri kita sendiri, misalnya abai dengan kesehatan kita, abai dengan apa saja, terus diri kita tidak karu-karuan, sakit-sakitan lah, apalah, ya tentu saja kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Jangankan melindungi, menjaga, dan sebagainya, ayo kita malah jadi beban mereka yang kita cintai pada akhirnya. Oleh karena itu, sebenarnya boleh saja sih titik awalnya adalah mencintai yang di luar diri, tapi mikirnya harus lebih dalam, lebih luas, bahwa untuk bisa memberikan yang terbaik pada luar diri kita, diawali dari beresnya diri kita, cinta kita pada diri kita. Tidak mungkin kita bisa mencintai maksimal yang di luar diri kita tanpa kita mencintai diri kita sendiri dulu. Jadi rumusnya sebenarnya seperti itu. Atau misalnya tidak rumus ini pun, ya rumusnya tetap dari diri kita sendiri, ya tidak apa-apa. Kita memang titik awal segalanya itu kita cintai dulu diri kita sendiri. Dari situ muncul tadi saya bilang tadi, mencintai diri, kemudian terbentuklah pribadi mencinta dalam diri kita, dan itu akan menghadirkan orang-orang sekeliling kita yang cinta pada kita. Jadi rumusnya bisa seperti itu. Tapi dari rumus yang mana saja, titik awalnya tetap mencintai diri kita. Nah, mencintai diri beda dengan egois. Jadi kalau egois ini sebenarnya orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia lupa, mementingkan beda, menomorsatukan dirinya beda. Jadi kalau kita cinta dengan diri kita, misalnya begini, kalau kita cinta dengan diri kita, tentu saja kita harus juga mencintai sesama kita. Kenapa? Diri kita ini ada fitrahnya, misalnya namanya fitrah sosial. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri saja, sebenarnya kita belum cinta dengan diri kita. Karena ada banyak dorongan berinteraksi, hidup bersama orang lain, dan lain sebagainya. Jadi orang egois itu sebenarnya justru orang yang tidak mencintai dirinya. Karena dia hanya mengedepankan keinginan dirinya sendiri tanpa paham kebutuhan dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya di situ. Maka ini sebenarnya kesadaran dari kita sendiri sih, untuk menyadarkan kita bahwa mencintai diri dan mencintai yang di luar diri ini sama-sama penting. Tidak bisa dibanding pokoknya saya mengorbankan diri saya demi orang lain, tidak bisa begitu. Orang yang seperti ini kalau dalam filsafat orang menyebutnya altruis. Orang altruis itu mengorbankan diri demi orang lain. Lawannya tadi orang egois. Egois. Ya, sebenarnya kalau dibaca lebih dalam, orang altruis itu sebenarnya egois juga. Karena dia senangnya dia, bahagianya dia kalau berkorban untuk yang lain, ini sebenarnya jenis keegoisan juga secara tidak sadar. Jadi ini pemanaan-pemanaan lebih dalam. Jadi makanya di banyak filsafat itu kuncinya tetap di harmoni. Jadi keseimbangan. Self love jangan berlebihan, sesuai kadar kondisi fitrah kita sebagai manusia. Karena kalau berlebihan jadi egois, kalau kekurangan jadi altruis. Jadi maka yang paling utama itu yang pas, jangan kurang, jangan lebih, dipenuhi secukupnya. Kemudian cinta sesama juga begitu, secukupnya, jangan berlebihan. Ketika sudah kadarnya cukup, itulah nanti kita ketemu kebahagiaan. Kuncinya di situ. Keren. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz. Mas Faiz, makasih banyak. Malam hari ini kita banyak nutrisi banget, Mas, untuk cinta kita, untuk jiwa kita. Matur suwun sangat. Terima kasih juga teman-teman. Ini yang nonton di semua platform hampir 1.000 orang, Mas. Jadi kayaknya memang banyak yang kekurangan bensin cinta sih, Mas ya. Jadi banyak yang nonton. Oke, Mas Faiz, terakhir sekali sebagai penutup di episode spesial di akhir Ramadan ini, di Lebaran 2025 ini, final statement untuk filsafat cinta dan bahagia. Monggo, Mas. Oke, baik. Saya tadi bawa slide yang terakhir ya, saya bacakan untuk final statement-nya. Monggo. Tentang cinta dan kebahagiaan, itu sudah kelihatan Bapak Ibu. Ini kalimat terakhir itu.
kebahagiaan dalam cinta bukan datang dari hal-hal yang besar dan menggetarkan, tapi dari hal-hal yang dilakukan sepenuh jiwa. Tatapan yang menguatkan tanpa kata, genggaman yang tak terlepas meski masalah tak jeda menimpa, dan kehadiran yang tak selalu tampak tapi terasa. Itulah cinta yang menumbuhkan kebahagiaan tanpa mengundang keriuhan. Cukup dengan saling ada dan diam-diam bertukar doa. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Sederhana ini saja cinta sudah sangat membahagiakan. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan tadi Mas Faiz ada sesuatu yang recharging cinta kita gitu ya, lebih membuka hasanah kita. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita ketahui tidak hanya menjadi obesitas pengetahuan, tapi kita transformasikan dalam keseharian dan dalam perilaku. Dan kata kuncinya adalah selalu latihan. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini ada sila-silanya levelnya isinya para bahwa yang isinya antara kemana